Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari karya tulis kami yang berjudul Pakacen atau Patch Extraction Dana atau Santalum Album dalam meredakan pembengkakan pada kulit pasca benturan. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi untuk anggota dari kelompok ini, ada saya sendiri, yakni Diah Farmasi Cahyani dengan NIM 191801137. Ada rekan saya yang bernama Kadek Risma Renanda Putri dengan NIM 19180111045. Dan rekan saya yang lain, yakni Cantika Oktarita Dewi dengan NIM 19180111029. Bisa di next. Baik, untuk penjelasan pertama di sini kita akan membahas terkait dengan pendahuluannya terlebih dahulu. Bisa di next. Baik, di sini ada beberapa latar belakang yang menjadi dasar pembuatan dari karya tulis ini. Jadi, dalam menjalankan aktivitas fisik sehari-hari, setiap manusia pastinya tidak akan luput dari kemungkinan untuk mengalami cedera, yang selanjutnya menimbulkan terjadinya pembengkakan. Beberapa faktor seperti terjatuh saat berlari, berkendara, berolahraga, terutama anak-anak yang seringkali terjatuh saat bermain dengan teman-temannya, merupakan salah satu pemicu utama untuk terjadinya pembengkakan. Cedera yang terutama disebabkan akibat benturan tersebut selanjutnya akan mulai menunjukkan tanda radang, di mana pembuluh darah di lokasi cedera akan melebar atau mengalami vasodilatasi dengan maksud untuk mengirim lebih banyak nutrisi dan juga oksigen dalam rangka mendukung penyembuhan. Pelebaran pembuluh darah inilah yang mengakibatkan lokasi cedera terlihat lebih merah atau rubor, dan kemudian cairan darah yang banyak dikirim di lokasi cedera akan merembes keluar dari kapiler menuju ruang antar sel dan menyebabkan terjadinya pembengkakan. Oleh karena itu, untuk meredakan pembengkakan tersebut, dengan segera diperlukan patch sebagai alat kompres yang mudah dibawa kemana saja, serta fleksibel dalam kondisi apapun untuk mencegah keadaan yang lebih buruk ke depannya. Berlandaskan dari permasalahan tersebut, kami memiliki inovasi album sebagai salah satu. Baik, bisa di next. Baik, di sini ada beberapa alat sendiri pilih karena kayu cendana merupakan tanaman endemik di Indonesia. Yang kedua, karena kayu cendana mengandung senyawa sesquiterpenoid, di mana senyawa ini terkandung dalam minyak atsiri cendana yaitu golongan santalol. Dan yang ketiga, karena cendana memiliki efek aromaterapi yang menenangkan. Untuk alasan selanjutnya, kenapa kami memilih media patch itu karena patch sendiri lebih fleksibel, efisien, mudah untuk dibawa kemana saja, serta dengan cara penggunaannya pun juga sangat sederhana. Bisa masalah. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan patch ekstrak kayu cendana atau santalum album. Yang kedua, bagaimana cara kerja patch ekstrak kayu cendana santalum album dalam meredakan pembengkakan pada kulit pasca benturan. Yang ketiga, bagaimana kandungan santalol pada kayu cendana dapat meredakan pembengkakan. Yang keempat, bagaimana dampak atau efek samping ditimbulkan dari patch ekstrak kayu cendana atau santalum album. Yang kelima, bagaimana pengaruh patch ekstrak kayu cendana atau santalum album terhadap lama waktu yang diperlukan untuk pengobatan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara penggunaan patch ekstrak kayu cendana santalum album. Lalu adapun tujuan dari karya tulis ini dibuat dan juga penelitiannya. Yang pertama adalah untuk mengetahui cara pembuatan patch ekstrak kayu cendana santalum album. Yang kedua, untuk mengetahui cara kerja dalam meredakan pembengkakan. Yang ketiga, mengetahui cara kerja kandungan santalol pada kayu cendana dalam meredakan pembengkakan. Yang keempat, mengetahui dampak atau efek samping yang ditimbulkan dari patch ekstrak kayu cendana atau santalum album. Yang kelima, mengetahui pengaruh patch ekstrak kayu cendana santalum album terhadap lama waktu yang diperlukan untuk pengobatannya. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui cara penggunaan patch ekstrak kayu cendana santalum album. Nah, untuk manfaat penulisannya sendiri, ini ada dua. Sebagai manfaat bagi masyarakat dan juga bagi mahasiswa. Manfaat penulisan bagi masyarakat sendiri itu dapat memberikan pertolongan segera terhadap orang yang mengalami pembengkakan pasca benturan sehingga tidak menimbulkan kondisi yang lebih buruk ke depannya, serta akan lebih efisien karena berbentuk patch terutama terhadap anak-anak yang cenderung tidak kooperatif saat diberikan pengobatan. Dan bagi mahasiswa sendiri, penulisan ini memberikan wawasan baru mengenai manfaat cendana sebagai obat antiinflamasi serta dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan landasan teori. Bisa di next.
Baik, di sini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan cendana sendiri. Santalum album L atau Santalaceae atau cendana itu merupakan pohon hemiparasit yang tumbuh lambat dan juga cendana merupakan tumbuhan asli Indonesia yang tumbuh endemik di daerah Nusa Tenggara Timur atau NTT yang banyak dijumpai di Pulau Timur, Sumba, Alor, Solor, Pantar, Flores, Roti, dan pulau-pulau lain. Taksonomi tumbuhan pohon cendana diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi divisio, dia termasuk ke Spermatophyta, subdivisio termasuk ke Angiospermae, dari segi kelas dia termasuk ke Dicotyledoneae, termasuk ke dalam Rosidae untuk subkelas, untuk ordo termasuk ke dalam Santa Lale termasuk ke dalam Santae. Untuk marga ataupun genus dia termasuk ke Santalum, dan untuk spesies itu lebih kepada Santalum album Lin. Baik, bisa di next. Untuk manfaat cendana sendiri, untuk minyak cendana itu memiliki sifat diuretik, antiseptik, antistabiatik, dan juga diuretik. Selain itu dia dalam pengobatan bronkitis, sistitis, disuria, dan juga penyakit saluran. Minyak cendana bersifat menenangkan, mendinginkan, dan juga melembabkan kulit kering akibat kondisi yang disebabkan oleh kekeringan dan juga peradangan. Selain itu, minyak ini telah digunakan untuk meredakan eksim, psoriasis, dan juga untuk meredakan atau merawat kulit berminyak dan juga berjerawat. Studi farmakologi telah menetapkan bahwa kayu cendana dan juga kulit akarnya mampu menginduksi aborsi, memiliki khasiat hepatoprotektif, antiseptik urin, perut, antivirus, dan juga anti herpes. Minyak dari cendana dengan campuran tumbuhan lainnya telah digunakan untuk menyembuhkan penyakit perut, kaki gajah, dan juga filariasis limfatik, dan penyakit limfatik sendiri seperti varises dan juga pembengkakan kuliner getah bening dari sistem limfatik secara tradisional diobati dengan minyak cendana, di mana potensi terapeutiknya dikaitkan dengan santalol yang memiliki efek antiinflamasi. Bisa di next. Baik, untuk kandungan dari cendana ini sendiri itu sangat beragam, namun di sini kita akan membahas beberapa yang menjadi kandungan utamanya. Yang pertama ada santalol yang diklasifikasikan menjadi dua, ada alfa dan juga beta santalol atau C15H24O. Yang kedua ada bergamot, dan juga yang ketiga ada beberapa stereoisomernya. Sedangkan kandungan minornya itu termasuk ke dalam nanseol, nusiferol, bisabolol, dan juga hidrokarbon sesquiterpen seperti alfa dan juga beta santalones atau C15H24, lalu ada bergamoten, alfa, beta, dan juga gamma sulcumenes, dan juga beta bisabolen, dan juga phenylpropanoid. Bisa di next. Baik, di sini kita akan bahas terlebih dahulu terkait kandungan utamanya yang berupa santalol sendiri. Jadi kandungan santalol pada cendana seperti alfa santalol itu merupakan sesquiterpenoid alami yang berasal dari minyak cendana. Menurut laporan, santalol yang aktif secara biologis itu memiliki efek menghambat sistem syaraf pusat atau SSP dan terbukti terpengaruh atau berpengaruh pada pasien yang menderita gangguan tidur. Selain itu, penggunaan dari alfa santalol ini sendiri itu berfungsi untuk meredakan inflamasi. Santalol memiliki sifat antiinflamasi kait dengan penekanan produksi prostaglandin dan juga tromboksan serta ekspresi dari sitokin ataupun kemokin. Baik, untuk bahasan selanjutnya di sini akan dibahas oleh rekan saya yang lain yaitu Cantika. Untuk Cantika dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang bengkak. Yang pertama itu, kulit merupakan organ perlindung yang sangat penting dan efektif terhadap lingkungan. Di mana ketika terjadi kerusakan pada kulit akibat cedera, maka tubuh akan mulai serangkaian kejadian kompleks untuk melakukan pemulihan dengan respon inflamasi. Di mana peradangan atau inflamasi ini didefinisikan sebagai respon imun bawaan terhadap rangsangan seperti patogen, kerusakan sel, dan stres metabolik yang merupakan bagian dari respon biologis yang kompleks terhadap kerusakan jaringan, infeksi, iskemia, dan penyakit autoimun. Nah, di mana fenomena yang terjadi selama peradangan meliputi kerusakan mikrovaskuler, meningkatnya permeabilitas kapiler, dan orientasi leukosit jaringan inflamasi. Di mana tanda-tanda proses peradangan antara lain rubor, kalor, tumor, dolor, dan fungsi lysa. Nah, di mana rubor, kalor, dan tumor pada peradangan akut disebabkan oleh peningkatan aliran darah dan adanya edema atau pembengkakan. Bengkak atau edema merupakan suatu peristiwa timbulnya pembengkakan pada suatu area tubuh atau lokal yang terjadi akibat adanya cairan ataupun beberapa sel yang berpindah dari aliran pembuluh darah menuju ke jaringan interstisial.
di mana edema memiliki konsekuensi klinis yang penting termasuk peningkatan tekanan hidrostatik dalam ruang interstisial yang mempengaruhi fungsi jaringan dan stabilitas listrik, serta memperburuk perluasan nekrosis jaringan oleh oklusi mikrovaskuler. Oleh karena itu, edema merupakan target diagnostik yang penting untuk menilai tingkat dan keparahan viabilitas jaringan secara in vivo. Selanjutnya itu adalah penyebab bengkak. Yang pertama yaitu adalah terjadinya peningkatan permeabilitas dinding kapiler yang menyebabkan lebih banyak protein plasma yang dikeluarkan dari kapiler dan masuk ke cairan jaringan sekitarnya. Yang kedua, pembuluh darah akan mengakibatkan lokasi yang mengalami cedera akan terlihat kemerahan atau rubor. Lalu yang ketiga, darah keluar dari kapiler untuk menuju ke ruang di antara sel dan menyebabkan peristiwa pembengkakan atau tumor. Yang keempat, peningkatan metabolisme menimbulkan rasa panas atau kalor dan akumulasi sistem metabolisme dan zat kimia lain menyebabkan rangsangan pada lokasi cedera dan berdampak pada timbulnya rasa nyeri atau dolor. Nah, di mana keempat peristiwa yang terjadi sebelumnya yakni rubor, kalor, dolor, dan tumor yang akan membuat fungsi organ pada lokasi cedera akan menurun atau function lesa. Selanjutnya itu adalah patofisiologi bengkak akibat cedera, di mana terjadinya pembengkakan pasca cedera biasanya akan terjadi selama fase inflamasi yang sebenarnya berkaitan dengan proses penyembuhan luka. Fase inflamasi ini akan berlangsung hingga 72 jam pasca cedera dan melibatkan beberapa respon inflamasi meliputi nyeri, bengkak, kemerahan, serta adanya peningkatan suhu pada bagian tubuh yang cedera. Selanjutnya akan diikuti dengan timbulnya edema atau pembengkakan dan akumulasi eksudat akibat keluarnya darah serta cairan tubuh ke jaringan sekitar lokasi cedera. Nah, pada cedera jaringan akan terjadi kekakuan dalam waktu 2 jam, pembengkakan dan anoksia atau kekurangan oksigen akan berpengaruh terhadap rusaknya sel dan sel perlahan akan mengalami kematian dalam waktu 24 jam serta melepaskan protein yang berasal dari sel yang rusak. Selanjutnya pembengkakan pun akan semakin bertambah hingga muncul kejadian hipoksia jaringan dan sel-sel akan mati. Pada fase ini juga akan membentuk kebekuan darah yang bertujuan untuk mencegah kebocoran darah yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah perencanaan waktu dan tempat penelitian, di mana penelitian ini terdiri dari pembuatan proposal, pembimbingan, pengajuan, serta penelitian yang berlangsung dari bulan Februari hingga waktu yang masih belum dapat dipastikan. Penelitian ini akan dilangsungkan di beberapa tempat, di mana salah satu tempat yang digunakan dalam menggarap proposal penelitian ini yakni tempat tinggal penulis yang berada di lingkungan Banjar Prido, Batuan, Sukawati, Gianyar. Selanjutnya itu adalah jenis penelitian. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif, eksploratif, dan eksperimen dengan menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL. Di mana penelitian deskriptif eksploratif ini adalah dengan mengidentifikasi kemanfaatan cendana. Penelitian eksperimen adalah satu bentuk penyelidikan yang dipakai dalam menentukan variabel-variabel dengan hubungannya antara variabel tersebut satu sama lain. Selain itu, penelitian eksperimen juga digunakan dalam menentukan pengaruh dari satu variabel perlakuan, dalam hal ini adalah cendana terhadap variabel dampak, yaitu penyembuhan dari bengkak. Penelitian ini telah memenuhi syarat penelitian eksperimen yang meliputi adanya variasi atau perlakuan dan kontrol, randomisasi sampel, serta replikasi atau pengulangan. Di samping itu, dalam penelitian ini juga digunakan studi literatur guna mengumpulkan teori terkait subjek penelitian yang dinilai memiliki hubungan dengan penelitian ini. Baik, selanjutnya itu adalah variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel. Yang pertama, terdapat variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu adalah perbedaan waktu dalam menggosok kayu cendana sebagai bahan dalam batch yang akan digunakan, di mana terdapat P1 yaitu 25 mili air yang digosok bersama kayu cendana selama 5 menit, P2 yaitu 25 mili air yang digosok bersama kayu cendana selama 10 menit, dan P3 adalah 25 mili air yang digosok bersama kayu cendana selama 15 menit. Perbedaan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari lama menggosok kayu cendana untuk mendapatkan larutan yang memiliki kemampuan yang efektif dalam menyembuhkan pembengkakan. Nah, dari variabel bebas ini maka akan muncul variabel yang menjadi faktor-faktor yang dapat diukur dalam penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah uji karakteristik daripada patch yang dibuat dan uji in vivo pada hewan mencit. Selanjutnya itu adalah alat dan bahan penelitian, di mana alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alat meliputi gelas beker, Erlenmeyer, botol plastik, hot plate, plat akrilik, corong kaca, oven, termometer, cawan petri, pipet tetes, spatula, batang pengadu, kertas saring biasa, kapas, magnetic stirrer, lampu takar, gelas ukur, alat SEM atau scanning elektron mikroskopi, alat FTIR, Fourier transform infrared, alat rotary evaporator, plaster Hivafix, aluminium foil, jarum OC, jangka sorong, cotton bud, pisau, pinset, inkubator,
vortex, penggaris, jarum suntik, desikator, autoklav. Adapun bahan yang digunakan yaitu kayu cendana, air, metanol, gliserin, kitosan 2%, aquades, CH3COH 1%, tepung tapioka, gliserin, dan mencit. Selanjutnya yaitu adalah prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitiannya selanjutnya itu adalah prosedur penelitian, di mana yang pertama itu adalah pengambilan sampel, di mana sampel ini berupa kayu cendana yang diperoleh dari pasar Badung, di mana pasar Badung di Badung yang memiliki nama latin Santalum album. Lalu kemudian yang kedua yaitu adalah pembuatan larutan pereaksi, di mana di sini terdapat dua larutan yang digunakan, yaitu larutan CH3COH 1% dan larutan kitosan 2%. Untuk larutan CH3COH 1% ini dibuat dengan dipipet 1 ml larutan CH3COH glasial, kemudian dimasukkan dalam labu takar 100 ml dan diencerkan dengan aquades hingga garis batas. Untuk pembuatan larutan kitosan 2%, di mana kita akan menimbang 1 gram kitosan, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beaker dan ditambahkan 50 ml larutan CH3COH 1% dan didiamkan selama kurang lebih 1 jam hingga seluruh kitosan tersebut larut. Baik, untuk selanjutnya itulah cara kerja akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja. Yang pertama, terdapat preparasi sampel, di mana kayu cendana yang telah dibersihkan dihaluskan dengan menggosokkannya pada tembikar dan dicampur dengan air 25 ml selama 5, 10, dan 15 menit. Setelah terbentuk 3 sampel berbeda, lalu diamkan sampel larutan cendana di tempat terbuka hingga mengering selama 10 menit hingga berbentuk seperti serbuk. Lalu, diekstraksi dengan menggunakan pelarut metanol dengan perbandingan 1:6 dan didiamkan selama 24 jam. Kemudian disaring dan di rotary evaporator untuk menghasilkan ekstrak pekat, kemudian dipanaskan di atas water bath untuk menghilangkan pelarut yang tersisa. Next. Lalu untuk pembuatan patch centananya sendiri, itu diperlukan sebanyak 2 gram tepung tapioka yang lalu dimasukkan ke dalam gelas beaker dan yang telah diisi dengan 35 ml aquades. Lalu diaduk sehingga homogen dan selanjutnya dipanaskan di atas hot plate dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celcius hingga mengental dan bercampur tepung tapioka dan aquades. Lalu tambahkan 25 ml ekstrak larutan cendana sambil diaduk hingga homogen. Kemudian ditambahkan larutan kotisan 2% dan 2 ml gliserin dan diaduk hingga homogen menggunakan magnetic stirrer dan dibiarkan mengental. Lalu campuran dituangkan ke plat akrilik dan diratakan. Setelah itu dikeringkan dalam oven pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius selama 24 jam. Prosedur yang sama dilakukan untuk larutan cendana dengan variasi menggosok selama 5 menit, 10 menit, dan 15 menit di atas tembikar. Lapisan yang sudah kering kemudian dibentuk sesuai ukuran dan ditempelkan pada patch. Next. Selanjutnya, pengukuran tebal patch. Di sini masing-masing sampel patch diuji ketebalannya pada 5 titik yang berbeda menggunakan jangka sorong sebanyak 5 kali. Beberapa sudut tersebut yaitu sisi kiri atas, sudut sisi kanan atas, sudut sisi kiri bawah, sudut sisi kanan bawah, dan sisi tengah. Setelah itu dihitung rata-rata ketebalannya. Next. Untuk pengukuran kuat tarik dan kemuluran, pada kuat tarik itu untuk kekuatan tarik bahan didapatkan melalui tegangan maksimum per luas penampang. Lalu untuk kemuluran sendiri, itu kemuluran didapatkan dari panjang spesimen setelah diberi beban dikurang panjang spesimen mula-mula per panjang spesimen mula-mula, lalu dikalikan 100%, dan untuk kekuatan tarik bahan itu didapatkan dari stroke per panjang spesimen mula-mula dikali 100%. Next. Untuk analisis SEM atau Scanning Electron Microscopy, di mana SEM merupakan alat yang dapat membentuk bayangan permukaan spesimen secara makroskopik. Analisis menggunakan SEM atau Scanning Electron Microscopy bermanfaat untuk mengetahui morfologi, bentuk, dan ukuran dari patch. Penggunaan SEM sendiri dapat memberikan informasi yang relevan yang berkaitan dengan homogenitas dan heterogenitas dari patch. Next. Untuk analisa FTIR atau Fourier Transform Infrared,
merupakan analisis terhadap interaksi senyawa-senyawa yang terkandung dalam patch berupa uluran atau lekukan gugus fungsi yang ditampilkan dalam bentuk spektrum gelombang. Dalam hal ini, dilihat spektrum interaksi gugus fungsi dari patch hasil campuran tepung tapioka, kitosan, dan gliserin berdasarkan sifat mekanik yang optimal. Bisa di next. Selanjutnya ada uji in vivo pada mencit. Untuk uji in vivo yang digunakan adalah cara Repeat Open Patch Test atau ROPT, di mana mencit yang digunakan sebagai bahan uji dicukur bulunya secukupnya dan dibuat bengkak pada salah satu area tubuhnya. Mencit yang telah mengalami pembengkakan di salah satu area tubuhnya kemudian ditempelkan patch cendana dengan masing-masing variasi dan dinilai keefektivitasannya. Reaksi kulit akan dievaluasi selama 24, 48, dan 72 jam. Next. Lalu untuk teknik analisis data yang telah terkumpul pada penelitian yang didapatkan di lapangan, baik dari hasil eksperimen dan kajian pustaka, dianalisis dengan teknik analisa ANOVA 2 jalur, di mana hasil pengukuran didapatkan dari nilai rata-rata data, ditambah variansi faktor pertama, ditambah variansi faktor kedua, dan ditambah variansi faktor pertama dikali variansi faktor kedua, lalu ditambahkan lagi dengan kesalahan atau error. Baik, selanjutnya bisa di next. Di sini juga terdapat hipotesis 0, yaitu terdapat perbedaan signifikan terhadap hasil pengukuran antiinflamasi yang dihasilkan akibat perbedaan perlakuan, dan juga H1-nya itu tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap pengukuran antiinflamasi yang dihasilkan akibat perbedaan perlakuan. Bisa di next. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami ucapkan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Terima kasih.